Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya Samuel Purba. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya sebesar 1,3 triliun rupiah. Dan berikut kita ikuti informasi selengkapnya. Pada rilis beberapa waktu yang lalu terkait penyitaan uang dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, saat itu masih kita sampaikan terdapat dua grup korporasi yang saat itu masih kita sampaikan bahwasanya proses mereka dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara, dan saat ini akan kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO beserta turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 12 terdakwa korporasi yang tergabung dalam dua grup, yaitu grup Musimas terdiri dari 7 perusahaan, yaitu PT Musimas, PT Interbenua Perkasa Tama, PT Mike Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Jaya, PT Musimas Fuji, PT Mega Suryamas, dan PT Wira Inomas. Untuk grup Permata Hijau itu ada 5 perusahaan, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oli, dan PT Permata Hijau Sawit. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang kita ketahui bersama, ke-12 terdakwa tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum saat itu melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit dari BPKP dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara 3 komponen, diantaranya adalah kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara sebagai berikut. Musimas Group seluruhnya sebesar 4.838.943.794 rupiah 1 sen dengan perincian untuk masing-masing 7 perusahaan. PT Musimas sebesar 1.430.230.450 rupiah 21 sen. Untuk PT Interbenua Perkasa Tama sebesar 3.184.791.704 rupiah 97 sen. PT Mike Elio Nabati Industri sebesar 5.201.108.727 rupiah 67 sen. Untuk PT Agro Makmur Rakyat
sebesar 27 miliar 323 juta 208.023.058 sen. Untuk PT Musimas Fuji sebesar 14 miliar 655 juta 370.760 rupiah 57 sen. Untuk PT Mega Surya Mas sebesar 31 miliar 469 juta 289.804 rupiah 88 sen. Dan untuk PT Wira Inomas sebesar 186 miliar 630 juta 925.161 rupiah 20 sen. Kemudian untuk Permata Hijau Group ini sebesar kerugian negaranya 937 miliar 558 juta 181.691 rupiah 26 sen, yang masing-masing terinci untuk 5 perusahaan, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari sebesar 381 miliar 946 juta 913.948 rupiah 50 sen. Untuk PT Pelita Agung Agroindustri sebesar 207 miliar 432 381.362 rupiah 59 sen. Untuk PT Nubika Jaya sebesar 13 miliar 767 juta 239.070 rupiah 26 sen. Untuk PT Permata Hijau Palm Oil sebesar 325 miliar 401 juta 805.436 rupiah 52 sen. Untuk Permata Hijau Sawit sebesar 9 miliar 9 juta 841.873 rupiah 39 sen. Bahwa dalam perkembangannya, dari 12 perusahaan tersebut terdapat 6 perusahaan masing-masing yang tergabung dalam grup, yaitu ini yang melakukan penitipan uang pengganti. Jadi dari 12 perusahaan tadi ada 6 perusahaan yang sudah melakukan penitipan uang pengganti untuk kerugian negara. Yaitu yang pertama adalah yang tergabung dalam Musimas Group. Ini satu perusahaan yang menitipkan uang, yaitu PT Musimas sebesar 1 triliun 188 miliar 461 juta 774.666 rupiah. Kemudian yang 5 ada di grup Permata Hijau, yaitu masing-masing telah menitipkan uang secara keseluruhan adalah 186 miliar 430 juta 960.865.26 sen. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1 triliun 374 miliar 892 juta 735.527 rupiah 5 sen. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya, yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan
sebesar tersebut yaitu 1.374.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP. Demikianlah Flash 8 kali ini, perbaharui terus informasi Anda hanya di Garuda TV. Saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.